Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel bersama aku, bersama saya Nia Rindriani. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip dasar animasi. Sebelumnya ada yang udah tahu belum apa itu prinsip dasar animasi? Prinsip dasar animasi adalah prinsip-prinsip yang digunakan seorang animator untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sedemikian rupa, sehingga didapatkan khas animasi yang menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Prinsip dasar animasi ini sebenarnya paling pas digunakan untuk animasi kartun. Ada 12 prinsip dasar animasi. 12 prinsip ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang animator Disney, yaitu Ollie Johnston dan Frank Thomas dalam buku mereka yang berjudul The Illusion of Life Disney Animation. Apa saja ke-12 prinsip tersebut? Mari kita lanjut. Squash dan stretch, memuai dan menyusut. Prinsip dasar ini merupakan prinsip dasar yang sangat populer, terbilang paling penting dari 12 prinsip yang ada. Squash dan stretch digunakan untuk menampilkan efek gravitasi, bobot, massa, dan fleksibilitas. Ini merupakan contoh dari prinsip squash dan stretch. Yang kedua, ada prinsip anticipation atau antisipasi. Prinsip ini membantu mengajak penonton agar penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya. Teknik ini juga membantu animasi agar terlihat lebih realistis. Contohnya, ancang-ancang yang dilakukan sebelum seseorang meloncat atau berlari. Ini adalah contoh prinsip anticipation, di mana seseorang melakukan ancang-ancang sebelum meloncat. Selanjutnya ada prinsip staging, pementasan. Staging berkaitan erat dengan komposisi dalam hal menentukan point of interest. Walaupun tidak bergerak, objek yang perlu mendapatkan perhatian utama harus ditampilkan secara jelas. Yang keempat yaitu stretch ahead action and pose to pose. Dua prinsip ini merupakan dua teknik penyajian animasi gambar tangan yang bisa digunakan terpisah atau digabungkan. Stretch ahead membutuhkan proses menggambar dari awal hingga akhir secara berkelanjutan. Sementara pose to pose merupakan teknik menggambar frame awal dan akhir, kemudian dilanjutkan dengan mengisi frame-frame di antaranya. Ini merupakan contoh dari stretch ahead action atau tindakan lurus ke depan. Dan ini contoh dari pose to pose atau berpose untuk berpose. Follow through dan overlapping action, melaksanakan dan tumpang tindih aksi. Prinsip ini digunakan untuk menunjukkan bahwa tidak semua bagian dari objek akan berhenti pada waktu yang sama. Yang keenam ada prinsip slow in and slow out, lambat masuk dan lambat keluar. Menambahkan sejumlah frame tambahan akan mampu menampilkan perubahan kecepatan yang lebih realistis. Pada software, animasi teknik ini biasa dikenal dengan istilah ease in dan ease out. Selanjutnya ada prinsip arch. Mengikuti hukum fisika, pada umumnya objek membentuk kurva dalam proses bergeraknya. Hal ini biasa diterapkan untuk menampilkan pergerakan yang lebih alami dan halus. Prinsip yang ke-8 ada secondary action atau tindakan sekunder. Prinsip ini biasa digunakan untuk mempertegas pergerakan yang dilakukan oleh sebuah objek.
Contoh yang paling umum terlihat adalah berjalan sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Timing. Prinsip ini digunakan untuk mengkomunikasikan karakteristik dan objek yang bergerak. Hal ini juga berkaitan dengan hukum fisika. Sebagai contoh, proses dan kecepatannya jatuhnya bola karet akan berbeda dengan jatuhnya kotak kayu. Ini merupakan salah satu contoh dari prinsip timing atau waktu. Exaggeration atau melebihkan. Terlalu realistis pun dapat membuat animasi terlihat kaku. Untuk itu, Anda dapat menambahkan pergerakan yang dapat membuatnya terlihat lebih dinamis dan menarik. Selanjutnya ada prinsip solid drawing. Dalam animasi dua dimensi, kemampuan menyajikan objek secara jelas dan konsisten, mulai dari perspektif, anatomi, bobot dan volume, hingga cahaya dan bayangan. Ini adalah contoh dari prinsip animasi solid drawing. Prinsip yang terakhir adalah appeal. Prinsip ini dapat dibangun melalui pergerakan yang unik untuk masing-masing objek dan karakter sehingga kesemuanya memiliki personality yang khas. Hal ini akan membantu dalam menyajikan cerita yang ingin disampaikan melalui animasi itu sendiri. Itu adalah 12 prinsip dasar animasi yang harus banget kita pelajari kalau kita mau membuat animasi. Sekian video dari saya, jangan lupa like and comment, subscribe. Assalamualaikum.